Oke, cover both side. Cover both side pertimbangan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik pada pasal 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Hal ini kami sampaikan beserta dengan peraturan-peraturan lainnya bahwa prematurnya pertimbangan kedinasan di dalam rangka memberikan rekomendasi gugat perceraian berkasus kriminal pidana satu dalam catatan birokrasi seharusnya sebagai pertimbangan moral kita seharusnya bisa duduk bersama dan saling mendengarkan keluhan apa yang harus ditanggung para pihak, sebab di dalam peristiwa perkawinan itu satu menjadi mutatis mutandis, bahwa di dalam perkawinan itu memiliki sangkut paut antaranya satu dengan yang lain, yang saling menyandera antara satu dengan yang lain, maka tidaklah dapat dituntut bila seorang suami itu menutupi aib suaminya, begitu pula sebaliknya. Namun sampai dengan hari ini Dinas Pendidikan tidak merasa bahwa di situ ada kontes taman suatu kesalahan yang tidak begitu mudah dilakukan intervensi, sebab dalam problem rumah tangga itu berbeda dengan problem sosial lainnya, yang itu merupakan rambu-rambu dan bentuk koordinasi yang di dalamnya mengandung suatu konsekuensi logis. Tidak ada tuntutan tanpa menuntut dan tidak ada gugatan tanpa menggugat. Dan bahwa pertimbangan tertulis sudah kita sampaikan kepada dinas yang merupakan rambu-rambu awal yang mengandung konsekuensi logis tuntutan hukum selanjutnya, bahwa seharusnya saudara yang bersangkutan sebagai atasan harusnya lebih responsif di dalam melakukan penegakan peraturan dan penegakan hukum sebelum melimpahkan semua perkara sebagai bahan pertimbangan khusus dari atasan-atasannya langsung maupun tidak langsung, menimbang mengingat sesuatu yang sangat urgen dapat meminta keterangan dari yang bersangkutan secara langsung atau dari ahli, ya, misalkan dokter dan yang lain pihak keluarga yang dipandang mampu dapat memberikan pertimbangan keterangan yang meyakinkan dan menjadi dasar-dasar hukum dalam kepastian penyelidikan kepolisian, kejaksaan maupun yang lainnya, pengadilan. Bahwa dalam hal ini perlu diketahui para pihak, pejabat-pejabat di dinas ini yang seharusnya dapat memperterangkan atau memanggil secara baik-baik dan patut, mengirimkan surat, mendatangi rumah, memastikan apakah undangan-undangan itu sampai atau tidak, tetapi hal itu tidak juga dilakukan. Atau hal ini diabaikan, disinyalir ada suatu kriminalisasi, rekayasa pembunuhan karakter, dan terjebak karena mengada-ada, yaitu mengirimkan surat secara salah. Mengingat menimbang bahwa para pejabat adalah abdi negara, abdi masyarakat, maka akan tercermin dari perilaku, sikap, tindakan, ketaatan pada hukum dan perundang-undangan, karena seorang PNS seharusnya ditunjang oleh pengetahuan manajemen yang bagus, integritas, watak, pola, perilaku, etika dasar yang cukup agar membangun suatu keluarga yang harmonis, serasi, hubungan timbal balik tidak terganggu, sehingga patut diduga jika adanya pergaulan yang salah di dalam pekerjaan itu bisa dibina dan memberi masukan sebagaimana pembagian hasil yang kita sebut sebagai suatu tindak sehat. Yang kedua, bahwa opsi jika pasangan diduga mengalami sakit, stres, cacat moral, cacat mental, cacat badan, dan sebagainya, itu bukannya dibiarkan, ditelantarkan, bahkan didoxing atau dibullying, tetapi sepatutnya ditolong, dibantu, menyangkut etika moral, akal sehat, norma etika yang disampaikan oleh dinas. Opsi lain, jika memang pasangan cacat badan, cacat mental, dan lain sebagainya, diskonvergensi atau salah menjalankan kewajiban, maka yang bersangkutan, pertimbangannya, yang bersangkutan itu bisa mengambil alih tanggung jawab. Yang bersangkutan menderita jasmani atau rohani, seharusnya pasangan dapat mengambil tanggung jawab atau ditahan dan tidaklah disarankan untuk melakukan delik perceraian.
sedemikian rupa sehingga kembali stabil dan tidak dapat menjalankan kewajibannya baik secara biologis maupun fisik ataupun harus dengan peraturan hukum, perundang-undangan dan kepolisian. Selanjutnya bahwa keterangan-keterangan yang kami sampaikan tentunya harus didukung oleh keterangan dokter bahwa selama ini dinas pendidikan terkesan terjebak oleh pandangan sebelah sehingga tidak memuat suatu kontentius yang pantas atau patut dilakukan dasar rujukan atau pertimbangan hukum. Bahwa dalam disabilitas tentang benar atau tidaknya keterangan yang berkaitan sebagaimana keterangan IWW bukannya hanya persepsi genosid atau justifikasi psikologis yang harusnya dikonsultasikan ke psikiater atau dokter jiwa, bukan sebuah pengakuan sepihak atau alibi saja. Ini artinya lebih merupakan sabotase keterangan, rekayasa kebohongan karambol sistematis atau justru merupakan jebakan yang membuat orang waras menjadi tidak berdaya atau membuat orang baik menjadi tidak baik yang merupakan tindakan pidana yang dapat dilakukan penyelidikan. Pada huruf B, tentang definisi cacat badang atau fisik dalam keterangan itu adalah apabila yang bersangkutan menderita cacat mental, cacat ruh secara permanen, maka selama bertahun-tahun harus disembuhkan. Ini pun tidak gegabah di dalam membuat rekomendasi karena harus ada tim. Pada huruf C dapat ditafsirkan jika yang bersangkutan tidak dapat memberi keterangan yang baik atau memberi keturunan yang baik dan sehat, itu juga harus ada pertimbangan apakah benar keterangan yang disampaikan itu sesuai dengan keterangan yang pertama, karena telah memberi keterangan itu jika yang telah cacat tidak dapat berhubungan atau memuaskan sebagai duplik. Di dalam keterangan itu kita versi beberapa ahli telah berdasarkan komunikasi dengan yang bersangkutan bahwa efektif ada suatu pelanggaran etika disiplin yang harusnya berbagi tetapi dilakukan pembenahan yang menyelesaikan tanggung jawabnya hingga sekarang tidak ada penyelesaian. Bahwa yang kedua, pertimbangan PNS yang melanggar ketentuan di atas pada pasal 4 ayat 2 dapat dijatuhi hukuman disiplin berat, yaitu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sebagaimana pasal 15, 2, 3, 4, yaitu atasan atau jenjang hierarkis yang salah di dalam membuat keputusan jabatan atau ceroboh ya, melanggar ketentuan pasal 5 ayat 7 dan pejabat ini melanggar ketentuan pasal 12 dijatuhi salah satu dari hukuman-hukuman berat yang tentunya itu dapat menjadi dasar tuntutan satu maupun tuntutan lainnya, yaitu berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah, berdasarkan peraturan yang berlaku dalam pemerintahan, yaitu tahun 1980 Jungto 45 tahun 2010 tentang peraturan disiplin PNS. Dalam ini PNS yang melanggar salah satu atau lebih atau kewajiban di dalam ketentuan hukum, ketentuan salah satu atau lebih kewajiban ketentuan pasal ayat 1 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, hal ini menjadi dasar ketentuan seorang CPNS atau rumah tangga keluar dari rumah dan hidup bersama satu atap dengan laki-laki lain yang belum bersuami atau dengan pria lain yang jelas bukan suaminya, tentu tanpa ada keterangan lingkungan atau jabatan yang dikategorikan sebagai sesuatu yang siri atau tidak sah tanpa ikatan sah atau perkawinan dengan yang lain, dengan konsekuensi logis hal itu dapat dikategorikan overspells atau sudah diketahui masyarakat sebagai bentuk perselingkuhan. Pada pasal 14 tidak dapat melaporkan mutatis mutandis suatu perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian. Ini tidak melaporkan perkawinan selanjutnya. Ini juga ada salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30 1980 PPNS yang sanksinya juga cukup berat. Sebagaimana pasal 16 Fait mutatis mutandis pegawai negeri sipil PNS yang menolak ketentuan pembagian gaji sesuai ketentuan pasal 8 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin PNS. Untuk dapat diteruskan kepada BKD Inspektorat BPKAD.
bahwa sebagai landasan berpikir bertindak dalam PP Permentan nomor 1083 PP mengenai ukuran bersama-sama limitasi batasan yang jelas itu dapat ditegaskan sebagai berikut, bahwa PNS melakukan hidup bersama tanpa aturan kawin hendak, kawin lari, kawin kontrak, perselingkuhan hingga hidup di luar perkawinan bertahun-tahun padahal masih sah punya suami dengan sengaja dan alasan yang tidak jelas memilih hidup bersama dengan orang lain, bahwa pegawai negeri sipil sah dengan sengaja melakukan hidup bersama dengan orang lain dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat, mengandung pengertian bahwa terbukti secara sah hidup kumpul-kumpul dengan seseorang lain di rumah orang lain dan tidak bisa mengelak karena saudara BBM sudah punya istri juga. Bahwa selama masih berstatus sebagai istri, yaitu 2010-2016 PBB, jelas melanggar dan terus-menerus melakukan pelanggaran itu. Jelas terbukti melanggar dengan sengaja tanpa perasaan bersedih atau kembali melakukan kesalahannya. Bahwa faktor penyebab pelanggaran tersebut diatur berbeda-beda antara aturan sipil dan militer, penyebab pelanggaran berbeda maka sanksinya pun berbeda, dapat diberhentikan. Maka dengan hormat, tidak ada permintaan sendiri dalam PP perubahan diubah menjadi salah satu hukuman disiplin berat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30/80 dimaksudkan untuk memberi rasa keadilan bagi para korban yang dipermalukan atau ditelantarkan. Pada prinsipnya, seorang PNS yang mengajukan cerai tidak patut minggat lalu kumpul kebo dengan kekasihnya, karena ketentuan bahwa PNS tersebut boleh saja meninggalkan rumah dari tinggal bersama dengan suaminya setelah sah atau mendapatkan izin berpisah dari pengadilan atau dari pengadilan. Dan hal ini termasuk persekusi. Main hakim sendiri yaitu antara IW dan BPM melakukan kumpul kebo. Ya, artinya bahwa boleh meninggalkan rumah dari kewajiban tinggal serumah dengan orang lain. Ini kumpul kebo. Bertahun-tahun kumpul kebo. Artinya bahwa boleh meninggalkan rumah atau dari kewajiban tinggal serumah setelah pengadilan, putusan pengadilan atau ingkrah. Setelah putusan sah cerai, ya, setelah sah putusan atau putusan sah pengadilan yaitu pada 2016, atau proses memperoleh izin bercerai dari atasan tersebut mengandung arti para pejabat atasannya juga terlibat. Para pejabat atasannya juga mendapatkan sanksi, artinya tidak mengindahkan suatu peraturan atau membiarkan bawahannya jelas melanggar peraturan dan hukum. Maka sebab setelah putusan pengadilan telah disahkan, baru saudara IWW boleh melakukan pergi dari rumah atas izin, ya. Meninggalkan suaminya tanpa izin sekalipun karena suami masih kedudukan sah punya kekuatan hukum tetap untuk menolak atau menuntut para pihak yang turut serta membawa IWW keluar dari rumah tanpa ada laporan polisi ataupun ada laporan polisi atau tidak. Artinya bahwa selama proses para pejabat itu berlaku curang dan membuat persepsi sendiri. Jika saudara istri menderita gangguan jiwa sebagaimana keterangan Sunarto, Sutopo, Dahlan Istanto, Supawatin, Sudarmadi, Karyadi, Suroso, Sukawati, Sudi yang percaya sah bahwa saudara Esa dipatok menderita gangguan kejiwaan, bahwa semestinya selama dalam proses untuk memberikan izin kepada tersangka, para pejabat ini tidak memperhatikan pertimbangan bahwa IWW telah kawin hendak hidup serumah dengan BPPM, yaitu di rumah BPPM, yang pada faktanya ada unsur-unsur tipu muslihat, manipulasi, unsur ingkar janji, tipu daya, pencurian, perampokan, penggelapan, kebohongan, permufakatan jahat, yaitu sadar secara bersama-sama melanggar hukum dan peraturan negara. Maka dengan ini pandangan kami sampaikan kepada bentuk kamuflase adalah sebuah perbuatan yang salah, namun dikemas oleh para pihak seolah-olah perbuatan dibenarkan. Dan itu melanggar tata etika, norma, ketertiban sosial masyarakat, bahkan melanggar hukum. Selanjutnya bahwa adanya dugaan-dugaan lain, baik dugaan primer ataupun sekunder,
yaitu adanya dugaan kawin gendahken atau kawin siri antara guru ataupun kepala sekolah yang dimaksud, tidak terbendung dan tidak adanya penanggungan secara baik-baik dan secara serius, merusak tatanan etika moral dalam hal ini dianggap wajar atau tidak ditentukan. Bagaimana sanksi mutantis-mutantis yang disesuaikan bahwa sampai kapanpun kita akan melakukan tuntutan sebagaimana yang kami maksudkan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan atas kerjasama yang baik. Kami sampaikan terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.